Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pencatatan jurnal transaksi. Kita langsung saja bahas ke soalnya. Untuk soal E2 strip 2, selected transactions for D. Race, an interior decorator in her first month of business are as follows. Nah, berikut ini adalah transaksi dari Race, seorang dekorator interior pada bulan pertama bisnisnya. Tanggal 2 Januari, invested $10,000 cash in business. Jadi si Race ini menginvestasikan $10.000 cash untuk bisnisnya. Bagaimana pencatatan transaksi jurnalnya? Nah, pertama-tama kita buat dulu format date untuk tanggal ya. Kemudian di sini ada account-nya dan ada debit dan kredit di sisi kiri dan kanan. Nah, kita mulai tanggal 2 Januari. Kita masukkan tanggalnya. Untuk account, karena dia bilang menginvestasikan cash, maka sisi cash bertambah, di sebelah kiri debit, dan kreditnya adalah D raise capital sebesar 10.000. Berikutnya, tanggal 3 Januari, purchase used car for $4,000 cash for use in business. Jadi si Race ini membeli mobil seharga $4.000 secara cash. Maka pencatatan jurnalnya adalah vehicles bertambah di sisi debit dan kreditnya itu adalah dia karena melakukan pembelian secara cash, maka kredit di cash sebesar 4.000. Kemudian tanggal 9 Januari, purchase supplies on account for $500. Jadi dia melakukan pembelian supplies-nya on account itu artinya secara kredit, jadi hutang sebesar $500. Jadi supplies di sisi debit bertambah, kemudian karena secara hutang, maka account payable. Tadi 500. Kemudian berikutnya 11 Januari, billed customers $1,800 for service performed. Billed customers, ini artinya adalah piutang. 11 Januari, maka piutang kita bertambah di sebelah debit pada service revenue. Kenapa service revenue? Karena dia bilang service performed. Berikutnya, tanggal 16 Januari. Paid $200 cash for advertising. 16 Januari. Tadi dia bilang melakukan pembayaran iklan secara cash. Berarti di sini adalah beban iklan. Jadi jurnalnya adalah advertising expense secara cash sebesar $200. Berikutnya lagi tanggal 20 Januari. Received $700 cash from customers billed on January 11. Jadi dia menerima cash sebesar $700 dari piutang customer di tanggal 11 Januari. Nah, kita lihat dulu nih. Di tanggal 11 Januari tadi kan kita ada piutang customer sebesar 1.800 nih. Jadi yang dibayar baru 700. Berarti tanggal berapa? 20 Januari. Karena kita menerima cash, maka cash bertambah di sisi debit.
maka mengurangi account receivable-nya. Account receivable-nya jadi di sisi kredit sebesar 700. Berikutnya lagi, tanggal 23. Paid creditor $300 cash on balance owed. Jadi dia bayar hutang dia sebesar $300 cash ke itu transaksi hutang ini. Dari mana? Dari kita perhatikan di tanggal 9. Kan tadi kita ada beli supply secara hutang $500. Nah, sekarang ceritanya kita mau bayar $300 ya. Jadi kita bayar account payable di sisi debit. Cash kita berkurang di sisi kredit sebesar 300. Tanggal 28 Januari. Withdrew $1,000 cash for personal use by owner. Jadi ceritanya di sini si ownernya itu tarik $1.000 buat keperluan pribadi. Jadi, cash kita berkurang. Account jurnalnya namanya drawing di sini sebesar $1.000. Dah. Nah, kita sudah sampai pada penghujung video kali ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.